Horas, salam jua nama Rita guys, kembali lagi kita di channel Apai Uel. Oke guys, hari ini guys saya di sini Mama Uel mau cerita tentang bagaimana keluarga Apai Uel disahkan positif oleh COVID-19. Maksud saya positif COVID lah, bukan oleh COVID-19. Positif COVID-19. Oke, pada saat ini kita paling risau ataupun kita paling takut kalau dijangkiti oleh COVID-19 guys ya. Dan itu terjadi kepada keluarga Apai Uel guys. Oke. Sorry guys, sebab saya masih ada batuk lagi. Walaupun saya sudah ya dikatakan sehat, cuma batuk itu memang akan ambil masa waktu untuk sembuh. Sebab kita tahu kalau COVID ini menyerang tubuh kita, dia akan hantam kita punya paru-paru. Jadi untuk batuk itu akan ambil masa untuk sembuh. Guys, di sini saya akan bercerita asal mula ataupun seperti apa sebenarnya cerita yang sebenarnya tentang kejadian apa itu keluarga disahkan positif COVID. Oke. Pada 11, sorry guys, saya harus tengok kalender saya sebab saya lupa saya masa itu tidak sehat start dulu ya guys ya. Oke, pada 11 hari bulan saya sudah rasa tidak selesa badan. Oke. Bangun pagi saya masih oke. Bila saya sampai di kilang, saya cakap dengan suami saya mesej dia, saya tak tahu kenapa saya mula-mula itu adalah sel semak. Saya kata, saya sel semak. Saya cakap dengan dia 11 hari bulan. Lepas itu tengah harinya itu saya rasa macam badan saya menggigil ya. Badan saya rasa menggigil. Orang semua tak rasa pun sejuk, tapi saya seorang rasa sejuk kayak itu. Dan saya katakan dengan suami saya mau balik awal, tolong ambil saya tidak larat, saya tidak boleh nak tahan lagi. Sebab saya rasa saya ini badan saya rasa macam kena pukul guys, kena dipukul dengan batu guys, jadi rasa sakit gitu. Udah dengan sel semah, demam nasa itu ada, tapi demamnya tak teruk sangat lah, demam sikit saja. Sebab saya pun sudah makan Panadol ya. Oke, jadi 11 hari bulan saya sudah tidak sehat, tapi saya bekerja juga disebabkan saya ingat saya oke. Masa pergi kerja itu saya rasa saya oke, tak ada masalah. Bila sampai di tempat kerja baru saya rasa macam tak selesa. Jadi saya minta balik awal, dan hari berikutnya 12 hari bulan saya pun rasa tidak selesa lagi. Tapi bangun pagi itu saya rasa macam oke sikit lah, taklah macam yang 11 hari bulan itu ya. Sebab dari tengah hari sampai ke petang saya rasa macam saya tak larat. Oke guys, jadi saya suami saya cakap dengan saya, oke, pada hari itu 12 hari bulan itu 11 hari bulan itulah malam tuh saya kan tak selesa, badan saya tak sehat, saya tak tidur sekali dengan suami dengan anak. Jadi saya tidur asing dengan mereka. Tetapi bukan bermakna kami tidak makan sekali ataupun berbincang sekali, bukan. Kami tetap cuma tidur saja, kami tidak sekali. Jadi paginya itu suami saya bangunkan saya, kejutkan saya. Dia tanya saya, macam mana kamu sehat kah? Dia tanya saya, boleh kerja kah? Dia tanya saya kata oke, saya sehat. Saya kata mungkin saya sudah makan Panadol, jadi saya rasa saya oke, sehat saja. Kalau tak larat tak payah pergi kerja, dia cakap. Tak, saya kena kerja juga hari ini, tapi saya balik awal sebab saya hari ini satu orang. Bila hari Ahad kami akan dibagi dua, jadi satu orang, kami dua orang, satu orang pagi, satu orang malam. Jadi tak ada orang. Saya cakap saya kena kerja juga, tapi saya balik awal lah, nanti kamu jemput saya cakap. Oke, dia kata macam itu. Oke, jadi hari itu anak tolong pada main anak. Hari itu saya macam 12 hari bulan itu saya rasa saya demam biasa saja guys. Sebab
time tuh saya tengok tari dekat-dekat my period saya. Memang kalau saya datang bulan ya guys ya, dalam 1 tahun itu saya akan ada seperti itulah, demam, rasa badan tak selesa. Sebab bila saya tak sehat ataupun demam, kaki saya ini akan rasa sakit sangat-sangat. Memang sakit, dengan badan yang sakit, kaki yang sakit, sampai saya tak larat nak berdiri begitu. Saya akan rasa seperti itu. Saya memang seperti itu guys. Kalau saya ada demam ataupun bila dalam setahun mau my period, mesti akan saya alami seperti itu. Jadi saya ingat mungkin sebab saya nak my period. Saya cakap dengan suami saya lah, mungkin sebab itu saya cakap. Lepas itu suami saya ini macam dia punya pemikiran lain, tak tahu dia macam di rumah itu macam saya tengoklah dia. Saya kan rehat kan, balik kerja itu kan saya mandi, saya akan rehat sebab saya kata saya tak larat kan. Dan suami saya akan buatkan air untuk saya, air limau, air halia. Oke guys ya, sebelum COVID ini pun melanda dunia ini, kalau saya tidak sehat ataupun saya rasa badan saya letih sangat, saya akan minum air halia. Sebab bila saya minum itu contoh saya minum balik kerja, saya tidur akan lena, saya rasa sedap sangat tidur. Jadi saya akan minum benda tu lah. Kalau saya rasa tak sedap badan ataupun saya rasa letih sangat, saya akan suruh suami saya buat itu sebelum ini COVID. Jadi walaupun sudah COVID ini pun, saya kalau rasa penat sangat dan tidak selesai, akan suruh suami saya buat untuk saya guys. Jadi masa saya, ini belum lagi 12, baru 11 hari bulan, petangnya itu malam balik kerja itu, saya suruh dia buat air rendam kaki garam ya. Lepas itu saya suruh dia buat air halia dan urut badan. Jadi bila saya sudah urut badan apa semua itu, minum Panadol apa semua, sudah rasa agak lega sedikit ya. Pada hari Sabtu itu ya, balik kerja kan dia jemput saya, sebab saya kata saya mau balik awal. Jadi dia pergi, tak tahu pergi mana masa itu. Bila dia balik itu, dia ada beli durian guys. Jadi dia buka kereta, dia kata nah, dia cakap macam, sebab masa perjalanan itu balik kerja itu saya kata dengan dia, kamu tahu kan saya ini demam sebab apa? Sebab kamu tak beli durian untuk saya, kan musim durian di sini guys. Jadi dia tak beli durian untuk saya, sebab saya akan selalu macam, dia kan tak makan durian. Jadi saya akan kacau dia, macam mana cara untuk dia beli durian untuk saya, begitulah guys. Sebab bila saya seorang di rumah, dia tak akan beli durian. Bila ada kawan saya yang makan durian, dia akan bawa kami lah, dia akan beli dan tolong buka untuk kami gitu. Tapi bila saya seorang, dia tak akan beli dan dia tak mau buka untuk saya. Jadi hari itu saya kata saya demam nih, sebab nak makan durian kau tak beli saja. Dan akhirnya dia beli juga, dan saya makan juga hari itu durian guys ya. Sebab saya ingat saya demam biasa, jadi saya pun makan biasa, macam biasa gitu guys. Oke. Lepas itu hari berikutnya itu yang saya cerita tadi, paginya itu saya sudah rasa badan saya sudah taklah teruk sangat seperti yang hari Sabtu itu ya, yang 11 hari bulan itu. Dan saya pun pergi kerja seperti biasa, dan saya balik awal, saya cakap macam itu. Oke. Bila sudah balik rumah seperti biasa, saya minum air halia lagi dan buat itu rendam kaki dengan air garam dan diurut lagi oleh suami saya. Sebab saya kata saya belum belum lagi, badan saya masih rasa sakit lagi, saya cakap dengan dia. Jadi kamu kena urut saya juga, saya kata. Sampai dia tidur juga saya diurut dia. Dan lepas itu 11, 12, 13 tuh 12 hari apa ya? 12 hari Minggu ya guys ya. Tunggu saya lihat dulu. 12. Oke, 13 hari bulan. Kita cerita tentang 13 hari bulan. 13 hari bulan saya berjumpa dengan dokter. Dan bila di sini tuh, bila kita ada demam, batuk, sesama, dia akan asing, dia tak akan dokter yang seperti biasa mencek kita, dia akan asingkan di satu tempat dan dokter lain yang akan mengecek gitu. Jadi bila saya jumpa dokter, dia cek, dia kata demam sudah berapa hari. Saya kata saya demam dari hari Sabtu. You udah kerja kah? Dia tanya saya, pasuk kerja lah. Iya, saya kata macam itu. Lepas itu dia tanya saya kerja di kilang mana, PT mana gitu guys ya.
Jadi saya kata PT elektronik lah, elektronik. Jadi dokter tuh agak menincing juga, agak tinggi suara juga. Dia kata, hah, macam mana yang punya kilang boleh beroperasi? Sekarang kan PKP katanya, lockdown gitu kan. PKP, macam mana kamu punya kilang boleh beroperasi? Dia cakap kan. Lepas itu saya cakap, saya tak tahu. Saya kata, manajemen kerja aja lah. Ada surat, dia tanya saya, ada? Saya kata, saya pun tak tahu macam mana boleh saya punya kilang beroperasi. Saya cakap macam itulah, disuruh kerja saja. Saya kata macam itu. Okey. Lepas itu pun dia pun bagi, dia tanya saya, dia kata, you punya kilang ada kluster, dia cakap kan. Ada 1 bulan lepas, saya katakan ada tes. Okey, sebelum yang kluster yang sekarang ini, sebelum ini ada kawan saya, satu bilik saya positif COVID-19 dan kami adalah kontak rapat dia 1 bulan lepas lah gitu. Jadi saya cakap selepas 1 bulan itu 2 minggu selepas kakak itu positif, ada lagi yang positif tapi departmen lain bukan departmen kami lah. Saya QA ya guys, saya di laboratori saya kerja. Jadi macam satu office gitu lah, satu departmen gitu ya. Jadi bila yang departmen lain ini positif, ya namanya kita satu kilang ya kan guys ya, mana-mana pun ya di situ juga nya gitu kan. Jadi bila yang dia orang atas, di atas daripada kami punya office lah, dia punya tempat kerja, bila dia positif, saya tanya, kami punya tempat sudah disanitize. Masa kakak itu positif, tempat itu sudah disanitize. Dan bila kakak itu sudah disanitize, bilik kami sudah disanitize, saya tanya lagi departemen lain yang positif itu sama ada disanitize kah ataupun tidak. Tempat kerja itu tidak, dia orang kata. Dia orang cuma suruh karantin saja yang kontak rapat dengan dia itulah. Loh, saya masih tertanya-tanya dalam hati kenapa pihak majikan tidak suruh tutup kilang sementara ada case ya. Tetapi tak tahu ada peraturan katanya, contoh dalam satu kilang itu ada berapa ratus, dia tengok persen dia. Kalau 1-2 orang yang masih positif, dia orang takkan tutup kilang. Jadi dia tengok persen, berapa persen saya kurang pastilah. Itu adalah peraturan daripada MITI, dia cakap macam itu. Kami di sini MITI yang mengeluarkan izin beroperasi sesuatu kilang ataupun perusahaan. Jadi dia orang kata seperti itulah. Jadi okey lah kan, sudah clear yang dia punya itu. Okey, kami pun sudah kerja seperti biasa. Okey, dan sudah 1 bulan lepas cerita itu. Dan bila doktor tanya itu, saya ceritalah yang tadi yang saya ceritakan itu 1 bulan lepas ada kes. Tapi saya pun kontak rapat dia, saya cakap, dan dia tanya sudah hasil negatif. Saya kata okey bagus, dia cakap macam itu. Dan dia kata dia tak suruh saya apa, dia cuma bagi ubat batuk, demam, sersema. Okey, balik rumah. Okey, bila balik rumah saya telefon saya punya incas. Okey, saya telefon incas saya. Saya kata saya MC dan saya nak minta cuti untuk besok hari Selasanya itulah 14 hari bulan. Sebab sekalian saya mau vaksin, saya cakap macam itu. Sebab kebetulan saya vaksin, saya dapat jadual vaksin yang itulah 14 hari bulan. Lepas itu dia tanya saya, bila kamu dapat jadual? Baru semalam, saya kata macam itu dia. Hari Minggunya itu saya dapat mesej daripada Sejahtera lah untuk vaksin 14 hari bulan ya. Saya beritahu saya punya incas, hari Isnin saya MC, hari Selasa saya nak minta cuti. Okey. Lepas itu tengah harinya itu suami saya balik. Dia balik, dia kata dia tak larat, dia demam. Dia kata tiba-tiba dia demam hari Isnin itu. Seperti biasa, bila kita makan obat ya, bila kita makan obat batuk, sebab saya batuk di situ kan nih guys ya, dan saya pun makan obat batuk dan Panadol saya masih makan sebab saya ada rasa sakit kepala. Dokter kata kalau masih pening makan Panadol, tapi kalau sudah tak sakit jangan makan, cakap. Jadi saya masih makan Panadol dan makan obat batuk. Jadi bila suami saya balik itu, saya masih baring, masih tidur lah, macam mamai macam itulah, macam kita berat lagi mata kan. Jadi saya tidur, dia pun balik, saya pun macam buat ya balik-balik macam itulah. Dia demam macam itu, saya fikir macam itu saja. Okey, anak saya pun macam main macam biasa dan dia ada Google Meet masa tu. Jadi dia pun buat dia punya Google Meet, saya pun tidur, suami saya pun tidur. Okey, dan dia pun
habis time rehat saya kejutkan dia, saya kata ini sudah pukul 2, saya kata kamu tak pergi kerja kah? Saya kata oke. Dia pun bangun, dia pergi kerja. Bolehkah, saya kata macam itu? Boleh. Oke lah, dia kerja seperti biasa. Balik daripada kerja petang tuh dia sudah betul-betul tidak larat. Dia kata dia mandi semua, makan Panadol, tidur. Lepas itu dia cakap dengan saya, jangan kacau saya, kamu hanya bagi saya rehat saja. Dia kata sebab bila dia demam dia memang seperti itu, makan Panadol, dia tidur 1 malam tu, besok pagi bangun sudah oke. Jadi saya pun tidaklah kacau dia sangat, tidak apa, oke. Lepas itu hari berikutnya, besoknya dia bangun, dia rasa dia sudah, badan dia sudah macam, saya tanya dia oke kah, saya tanya dia oke lah sikit, dia kata macam itu. Oke lah, saya pun tidaklah risau sangat kan, oke lah sikit, dia kata macam itu kan, saya pun tidak risau. Oke. Jadi hari berikutnya, petang 13 hari bulan, saya punya majikan itu mesej saya, dia kata dekat saya, Nova, kita punya kilang ada buat swab, dia tanya dengan saya. Jadi cuma itu saja. Dan driver saya pula mesej saya, dia kata sesiapa yang tidak bekerja kami akan datang jemput daripada rumah untuk buat swab di kilang, macam itu. Lepas itu saya pun pergi juga 14 hari bulan saya pergi swab. Dan suami saya tidak kerja sebab dia tidak sehat kan. Jadi saya pun seperti biasa pergi kerja macam biasa, walaupun swabnya pukul 8, tapi saya kena pergi kerja di 5:30 pagi guys. Dengan keadaan badan saya belum sepenuhnya sehat, sebab masa saya tak sehat itu batuk sebab saya makan malam itu, saya makan Panadol dan obat batuk, jadi badan masih lemah macam itulah guys ya. Oke, jadi bila saya pergi untuk swab itu pukul 8 itu, sekejap saja dia swab antigen ya namanya itu, yang swab hidung saja. Dia swab hidung saja tak sampai 5 menit guys, saya baru aja berjalan dari tempat yang before ke after yang swab ya, berjalan saja, mau duduk saja, dia terus panggil saya, nomor saya dia panggil, dan dia spray guys, dia spray. Saya pun takut lah kan, wih kenapa ini begitulah kan, tapi saya tak tanya lagi. Terus tuh dia sudah berdiri, dia suruh saya pergi ke satu tempat. Masa dia hantar saya ke satu tempat itu, dia nak asingkan saya lah dari orang. Saya tanya, positif kah, saya tanya dia dekat kakak itu lah kan. Iya, dia cakap macam itu. Oke guys, kamu orang tahu seperti apa saya punya perasaan, seperti apa saya punya pikiran, seperti apa saya punya hati pada time dia orang kata saya positif, adalah seperti blank. Oke, blank maksud dia, saya rasa seperti tak tahu nak pikir apa, tak tahu nak cakap apa. Dia kata positif, saya hanya diam saja, diam dalam beberapa menit lah, saya diam saja, berjalan ikut dia dan duduk di tempat yang disediakan itu. Saya sudah ada tengok ada satu orang yang di situ. Lepas itu saya cakap, kita positif, saya kata dengan kakak itulah. Lepas itu terus saya ambil telepon saya, baru saya terfikir rumah suami, sebab suami time itu tak sehat. Saya terus telepon, saya kata hello, saya positif, saya kata dengan suami saya, tapi ini masih cek yang hidung saja. Nanti dia akan cek lagi PCR, yaitu hidung dengan mulut. Positif, kata suami. Suami biasalah bila saya positif itu dia paling risau ya. Sebab masa saya tak sehat itu, yang hari Sabtu itu, dia punya pemikiran macam lain. Saya kata dengan dia, apa yang kamu pikir? Saya cakapkan dengan dia kan. Dia kata, saya risau kamu. Dia kata, saya risau anak. Dia kata, takut kamu positif. Dia kata dengan dia, tak ada lah, saya cakap macam itu dekat suami saya. Sebab suami saya sudah vaksin 2 dos lengkap ya guys ya, Sinovac. Dia sudah vaksin 2 dos lengkap. Jadi dia kata dengan saya, kalau saya tak ada, saya sudah ada pelindung diri, dia cakap. Tapi kamu dengan anak belum lagi, sebab saya belum lagi vaksin, baru mau vaksin ya guys ya, 14 hari bulan itu baru mau vaksin, tiba-tiba swab kan. Bila swab pula positif, otomatis kita cancel lah untuk swab, untuk vaksin ya. Jadi saya cancel, saya vaksin, saya kata saya tidak sehat. Jadi saya kata dengan suami saya,
kita nak buat macam mana, saya kata. Saya pun berusaha menguatkan dia juga sebab dia tak sihat juga. Saya kata kita nak buat macam mana, benda sudah jadi. Oke, siap gitu. Dan bos kami datang, dia mau ada beberapa lagi lah datang yang positif itu kan. Ada dalam 5-6 orang kami, dia PCR kami dulu. Lepas tu dia cek PCR kami dulu, lepas tu dia suruh duduk dan dia nak hantar balik. Lepas tu saya cakap saya balik ke rumah, tapi saya bukan duduk hostel sebab saya berkahwin dengan orang sini, saya ada anak, ada suami. Saya cakap, oh you ada anak? Dia tanya saya, iya. You duduk mana? Lepas tu saya beritahu lah saya duduk mana. Lepas itu saya kata kami punya result yang pertama itu yang hidung itu kan positif, saya kata. Lepas tu yang ini yang dia sudah buatkan PCR yang hidung dengan mulut. Bila nak tahu apa kami punya keputusan, saya cakap. Oh PCR 24 jam baru boleh tahu dia punya result, dia cakap. Oh 24 jam kah? Saya cakap iya. Jadi sekarang you balik rumah, you sudah bagi tahu suami dengan anak, dia kata sudah. You balik rumah, you asing diri, you tak boleh apa sekali dengan dia orang, dia cakap macam itulah. Oke, saya kata. Masa saya perjalanan balik itu di van ya, saya duduk van, saya tak tahu nak pikir apa. Saya tak tahu betul-betul, saya macam otak saya macam blank guys, betul. Saya tak tahu nak pikir apa, saya tak tahu. Saya macam ya, benda sudah, kita nak buat apa lagi kan, hanya berdoa saja. Lepas itu saya pikir, saya macam pikir macam oh, Tuhan, begitu. Lepas itu baru menetes air mata saya. Saya menetes air mata saya sebab suami saya tak sehat dan saya pikir pasal anak kami ini dari kecil ya, dari kecil sampai umur dia 6 tahun, 7 tahun, adalah 7 tahun itu ada dalam beberapa kali demam. Dia kerap demam masa kecil. Jadi kami risau kalau dia demam, kalau dia sakit, kami paling risau. Jadi itu yang membuatkan saya meneteskan air mata bila saya pikir pasal anak dan suami. Sebab saya time tu demam sudah oke, tinggal hanya badan saya rasa tak selesa saja dan batuk. Batuk ya guys ya. Oke, jadi bila saya sudah sampai rumah, saya pun ajar anak saya untuk buat tilam dia apa semua. Sebab kami tak boleh duduk sekali. Suami saya sudah di bilik utama, yaitu di tempat kami yang tidur. Sebab sejak dia demam, dia sudah tidur di situ. Saya dan anak tidur asing. Jadi saya suruh anak saya pilih bilik yang mana, sebab rumah kami ada 3 bilik. Bilik yang mana, saya cakap. Dia pilih bilik tempat dia bermain, dan saya bagi dia tilam apa semua. Saya suruh dia sendiri buat lah, tapi saya ajar juga. Masa itu saya positif ya guys ya, 14 hari bulan saya disahkan positif, yaitu cek hidung. Dan 15 hari bulan saya disahkan positif COVID-19. Sebab PCR adalah tes yang betul-betul kita boleh tahu sama ada kamu tu ada virus di dalam badan ataupun tidak, yaitu PCR. Jadi bila saya sudah dipositifkan 15 hari bulan, suami saya terus telepon cikgu anak, sebab dia kata kalau anak kami tak boleh ikut Google Meet, tolong faham sebab mama dia sudah dipositifkan COVID, dia cakap macam itu. Dan dia punya cikgu pun, puji Tuhan, cikgu-cikgu dia pun beri semangat untuk kami dan menolonglah dari segi untuk pemahaman dia lah tentang anak kami. Dan pada masa itu suami saya tak sehat ya guys ya, tapi dia berusaha juga memberitahu cikgu-cikgu anak untuk bahwasanya aku disahkan positif. Dan hari berikutnya, hari besoknya 16 hari bulan baru suami saya akan pergi swab. Oke. Masa suami saya demam itu yang 13 hari, dia start demam 12 hari bulan ya guys ya. Jadi 13 hari bulan dia sudah rasa lega, dia sudah rasa macam ringan sedikit. Tapi bila 14 hari bulan itu, time itu adalah time yang paling sulit bagi saya. Dan saya di situ duduk termenung, duduk diam dan hanya berserah kepada Tuhan. Di situ saya menangis meminta kekuatan kepada Tuhan untuk suami saya boleh melawan itu virus. Sebab masa itu suami saya belum di swab.
walaupun dia belum di swab, tapi saya sudah yakin, sebab saya positif ya guys ya, saya sudah yakin suami saya mesti ada itu virus. Saya menangis, saya minta, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong beri kekuatan untuk suami saya, sebab dia betul-betul tidak larat guys. Time itu memang dia tidak larat ke Tuhan. Saya tak tahu nak cakap apa, saya tak boleh bayangkan dan saya tidak mau membayangkannya. Dan malam 15 hari bulan malam itu 12, sebab saya kata dengan anak saya, kalau kamu rasa tak sedap badan atau apa, bagi tahu mama, saya kata dekat dia. 12 malam dia kejutkan saya, dia kata mama saya panas. Saya time itu juga saya duduk, saya berdoa, saya cakap Tuhan tolong kami Tuhan. Kalau anak saya demam, saya tak tahu apa patut saya buat, apa patut saya kena buat, dan saya tak tahu mau cakap macam mana, sebab anak kami ini demam dia teruk, masa dia kecil demam dia teruk. Jadi oh Tuhan, saya time tu memang malam tu saya masih tak berapa boleh tidur, sebab saya akan jaga untuk suami, jaga untuk anak. Oke, saya bagi dia Panadol. Oke, ini telan, dia pun telan Panadol. Dan paginya puji Tuhan anak kami tidak demam. Tengah harinya pula dia demam. Oke guys, tengah hari pula dia demam. Bila tengah hari demam, saya pun bagi Panadol lagi dekat dia. Lepas itu petangnya itu dia dah batuk, dengan keadaan suami yang sudah teruk guys. Saya paksa makan pun hari 16 hari bulan itu, saya paksa dia makan. Dia kata bila dia makan, makanan itu macam tak boleh masuk. Dia kata, saya kata kamu bernafas boleh tak? Nafas boleh, dia kata, tapi bila dia nak makan nasi itu tak boleh masuk, dia cakap. Dan saya pun diri rasa sudah tak ada, diri bau pun sudah tak ada time itu ya. Jadi saya masak apapun memang tak ada rasa. Saya pun hanya masuk garam, masuk perasa, sudahlah, saya tak mau buat lebih-lebih sebab takut masin kan. Jadi saya hanya cukup rasa macam itu, ada rasa tak ada rasa biarlah. Dan 16 hari bulan juga anak saya pun ada batuk, dan suami pun teruk juga time itu. Dia 2 hari itu teruk, 15-16 dia memang teruk gila-gila. Dan saya bagi ubat batuk untuk anak, dan suami seperti biasa. Tadi ada saya bagi tahu ya, hari pertama itu saya terus minum Halia ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 11 hari bulan, 12 hari bulan, 13 hari bulan saya ada minum air Halia. Oke guys, bila suami saya kena 13 hari bulan itu, dia kena, dia tak mau minum air Halia apa-apa, sebab dia ingat dia hanya demam biasa. Jadi dia tidak meminum apa-apa, dia hanya minum Panadol, sebab dia kata jangan kacau saya. Sebab saya katakan ambil air panas, minum air panas, air hangat-hangat gitu kan, supaya agak ini sikitlah cepat berpeluh kan. Dia tidak mau, dia kata saya hanya nak tidur saja, tolong jangan kacau saya, dia kata macam itu. Jadi saya pun biar dia 1 hari itu, 2 hari itu gitulah, 3 hari itu. Lepas itu barulah 15 hari bulan itu, baru saya kata dengan dia, saya sudah positif, saya kata dengan dia. Kamu ingat kamu tak positif kan dengan keadaan seperti ini? Jadi tolonglah ambil air ini minum, saya kata. Saya buat air Halia untuk dia, tolong minum ini. Saya buat air Halia, saya buat juga air kunyit. Tolong minum ini, saya kata dengan dia. Barulah dia minum. Dia minum dan saya buat itu steam ya guys, yang uap itu. Saya buat mula-mula saya buat bawang merah dengan lemon. Lepas itu hari berikutnya saya buat Halia, lemon dengan bawang merah lagi. 1 hari saya buat 2 kali, pagi petang. Jadi hari berikutnya, hari ke 17 hari bulan ke 18 hari bulan, baru saya ganti dengan bawang putih dengan minyak kayu putih. Saya teteskan dalam 2-3 titik dekat air itu, baru dia buat steam kah. Jadi itu saya buat dekat dia selama dia di rumah lah. Dan selepas dia sudah dipositifkan, dia orang swab 16 hari bulan dan 17 hari bulan dia orang dipositifkan COVID-19. Anak dan suami positif. Oke. Sudah positif, kita nak buat apa?
disebabkan oleh suami saya mengalami teruk ya guys ya. Dia mengalami demam yang teruk, 39 juga demam dia, 39 lebih. Dan dia mengalami juga batuk dan juga, tapi selesema langsung dia tak ada. Dia hanya demam, sakit badan, tak larat, dan demam, sakit badan dan batuk. Itu saja yang dia alami. Dan makan dia tak boleh. Dia kata makan dia tak boleh telan. Jadi KKM suruh dia pergi ke pusat karantin. Tetapi disebabkan pusat karantin penuh, jadi kita kena tunggu dalam beberapa hari. Dia dipositifkan 17 hari bulan. Selepas 3 hari, 17, 18, 19 hari bulan kalau tidak salah, suami saya baru dibawa ke pusat karantin. Oke guys, jadi apa yang perlu kita buat masa kita disahkan positif oleh COVID-19? Mungkin macam saya pun, saya hanya tak tahu, otak saya memang betul-betul blank pada waktu itu. Sebab saya tak tahu COVID-19 ini ubah dia seperti apa buat saya tidak tahu. Jadi saya blank, dan saya sangat bersyukur sebab teman-teman yang kawan-kawan ya yang sudah tahu saya positif, dia orang terus suruh buat begini, dan kawan-kawan satu pejabat suami pun terus telepon suruh buat macam ini, dan saya sangat bersyukur karena dikelilingi oleh orang-orang yang seperti itu ya, orang-orang yang sangat prihatin dengan kami. Dan terima kasih untuk kamu orang semua yang sudah menolong kami di saat ya sejak seperti ini. Jadi apa yang perlu kita buat adalah jangan khawatir dan jangan pernah kita menyalahkan menyalahkan kenapa lah begini, kenapa begitu, kenapa. Jangan buat andaian seperti kenapa. Mungkin kalau kita berpikir seperti itu, kenapa dan kenapa, itu mungkin akan mengakibatkan imun kita akan menjadi turun. Jadi dan virus itu akan senang menyerang kita. Jadi yang perlu kita buat, benda sudah jadi, kita nak buat apa guys? Bolehkah kita akan ambil itu virus itu tebung macam itu saja? Tak boleh kan guys ya. Jadi yang pertama kita tenangkan diri kita, dan hari yang saya sudah dipositifkan 15 hari bulan, hari itu saya di tempat saya lah, saya di tempat kawan saya yang hari itu positif, sebab saya tanya dia KKM yang buat sanitize dekat rumah. Jadi saya ingat rumah kami akan disanitize oleh KKM. Dan bila saya suruh suami saya tanya KKM sama ada rumah akan disanitize ataupun tidak, 15 hari bulan itu saya sudah dipositifkan. Jadi KKM kan akan telepon. Jadi saya tanya, tanya KKM dia nak buat sanitize kan, saya tanya macam itu. Lepas itu dia kata kena sanitize sendiri, oke? Dan ini penting untuk kita, kamu orang kena sanitize rumah kamu orang sendiri. Walaupun ya kita dalam karantin masa itu, saya karantin, suami saya pun tidak sehat, jadi saya suruh dia karantin. Walaupun dia masih boleh keluar, sebenarnya dia masih boleh keluar mau beli apa-apa, tapi saya kata tolong, udah dengan keadaan kau seperti itu, kamu nak keluar lagi, tolong jangan keluar. Saya kata tolong duduk rumah saja, ikut macam saya karantin saja. Kalau nak beli apa-apa dia suruh kawan-kawan dia lah. Jadi dan puji Tuhan dia pun dari 15 hari bulan itu 16 mungkin 16, sebab KKM sudah bagi tahu kami kena sanitize rumah sendiri. Jadi 16 hari bulan itu baru suami saya beli barang-barang untuk sanitize, tapi beli online, dia tak keluar, beli online, dan kami sanitize sendiri rumah. Itu penting guys, sebab kita tak tahu itu virus ya, kita tak nampak. Jadi contoh bila itu virus masih ada di dalam rumah dengan keadaan kita yang sudah ada virus di dalam, nanti virus akan banyak gitu masuk, sebab kita makan kan di dalam rumah, kita mandi di dalam rumah, jadi semuanya itu kita buat di dalam rumah gitu guys. Jadi penting kalau kita sanitize rumah guys. Jadi kita sanitize rumah. Kalau misalkan kamu orang tidak tahu bahan-bahan untuk sanitize, kamu orang boleh cari di Google ataupun di YouTube macam mana mau sanitize. Jadi oke, sampai di sini dulu cerita saya guys. Mungkin kalau bercerita tidak habis ya guys ya, ini pun sudah panjang videonya, dan saya harap kamu orang boleh paham apa yang saya katakan. Dan kalau kamu orang disahkan positif COVID, yang pertama kamu orang jangan berpikiran atau menyalahkan apa-apa, dan jangan kalang kabut ataupun risau, takut. Tenangkan diri, dan
ya ambillah apa-apa yang perlu kamu orang ambil, macam obat Benadryl, obat batuk, dan di sampingnya itu vitamin C itu penting guys ya, vitamin C, dan juga air halia ataupun jahe, air kunyit, apa-apa yang panas untuk memanaskan kita punya badan lah. Jadi saya tak tahu itu durian itu berkesan atau tidak ya guys ya. Tapi hari itu saya makan durian juga. Jadi kalau dibandingkan antara saya dengan suami ya, suami saya sudah vaksin Sinovac 2 dos lengkap, saya belum divaksin. Tapi kalau dibandingkan antara kami berdua, suami saya lebih teruk dibandingkan saya ya. Itu pengalaman saya dengan suami, pengalaman keluarga kami. Nanti mungkin dia akan buat juga vlog bagaimana pengalaman dia masa dia mengalami itu virus lah guys ya. Jadi apapun yang sudah saya sampaikan, harap kamu orang boleh mengerti dan harap kamu orang boleh paham. Dan sampai di sini dulu saya punya video, dan saya minta untuk doa kamu orang supaya kami sentiasa sehat. Dan apa Iwel, untuk pengetahuan kamu orang, apa Iwel masih di pusat karantin, belum lagi habis, belum lagi tamat dia punya karantin. Saya punya karantin sudah tamat, dia dengan anak belum habis karantin, tetapi saya masih tetap karantin sendirilah, sebab saya tak mau, macam saya bila keluar ya, nanti kita tak tahu di luar ya kan, bawa lagi ke rumah nanti kena lagi, saya tidak mau. Jadi saya masih tetap karantin, ikut di orang juga lah guys. Jadi sampai di sinilah video saya. Terima kasih untuk kamu orang yang support terus channel Apa Iwel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe guys. Dan kita akan jumpa lagi di next video. Horas, salam jujur, nah Marita, bye. Jumpa lagi kita di next video.